Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yahya Mandanu dengan NIM 0576331081 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan melaksanakan tugas ketiga dari struktur data, yang mana ini membahas tentang eh, DFS graph dan BSF graph. Nah, di sini saya sudah memiliki dua codingan tersebut yang mana sudah dibuat, jadi saya akan hanya menjelaskan saja. Mulai dari DFS graph, di sini saya memiliki eh, kelas yang dinamakan data. Nah, data di sini ada memiliki variabel yang dinamakan nama. Nah, dengan nama nanti diisi oleh eh, identitas dari data yang akan kita olah, misalkan A0, A1, A2, dan seterusnya gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada variabel nilai yang diisi dengan nilai eh, yang dimiliki dari si nama awal. Misalkan A0 memiliki nilai 5, A2 memiliki nilai 10, A3 memiliki nilai 15, dan seterusnya. Nah, lalu ada array list data tetangga. Nah, untuk tetangga ini nanti diisi dengan data terdekat dari si nama awal. Misalkan A0 nilai terdekatnya adalah tetangga terdekatnya adalah A1 dan A2. Lalu A1 tetangga terdekatnya tuh A0, A3, A4, misalkan seperti itu. Nah, lanjut di sini ada pengenalan dari sebuah variabelnya. Nah, untuk di bawah ini ada penambahan dari tetangga yang akan nanti dibuat, misalkan A1 nanti tetangganya A2. Nah, setelah terbaca maju ke tetangga kedua, lalu tetangga 2 memiliki tetangga 3 dan 4, misalkan dan sebegitu. Nah, lalu di sini ada public class yang di dalamnya itu ada penentuan buat nilai nanti, atau di sini penentuan untuk si DFS-nya. Nah, di sini ada static bulan jelas ini untuk menentukan bahwa nilai tersebut true atau false. Nah, di dalamnya itu ada data sekarang. Nah, data sekarang ini datanya diambil dari kelas. Nah, sekarangnya itu maksudnya adalah data awal pencarian variabelnya gitu. Nah, untuk target ini itu data ke n atau data yang ingin kita cari. Nah, untuk ini perhitungannya seperti itu yang nanti akan ada di bawah. Lalu ini adalah variabel atau wadah untuk menampung nilai-nilai yang akan kita cari. Nah, untuk di sini itu wadah untuk data yang telah ditemukan yang nantinya akan dilempar ke sini, visit add. Nah, untuk visit add ini nanti itu akan menambahkan data-data yang akan dicari selanjutnya. Misalkan kita dicari angka yang akan kita cari adalah 70. Nah, data yang pertama yang akan dicari adalah data kelima. Misalkan nggak ada, lalu data selanjutnya itu data berapa? Misalkan 15, lalu data berikutnya berapa, hingga menemukan ke data yang terakhir itu. Nah, lalu di sini ada pengenalan data-datanya. Nah, untuk data A0 itu diisi dengan angka 5. Lalu A1 diisi angka 12, A2 isi angka 8, A875, A9 90. Nah, ini untuk relasinya. Untuk relasi antar kode, di sini saya akan gambarkan secara tertulis. Nah, jadi untuk A0 ditambah sisi A1 dan A2, gambarnya seperti ini. A0 ditambahi dua data, yaitu A1 dan A2. Ini tetangga si A0. Nah, begitupun A1 ditambah A3 dan 4. A1 ditambah A3 dan A4. Nah, lalu A2 ditambah sisi A5 saja. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada A3 ditambah A6. A3 ditambah A6 ke bawahnya. Ada A4 diisi A7. Nah, A5 diisi dengan oke, ralat kita hapus aja. A5 diisi tetangganya dengan A8 saja, hanya cukup satu saja. Nah, lalu untuk A7 diisi dengan tetangga A9, seperti itu. Nah, lalu di sini ada scanner input new scanner.in.
Nah, di sini adalah eh, data yang akan muncul untuk menanyakan kepada user data berapa yang akan dicari. Nah, di sini bulan hasil DFS ini nanti akan diwadahi ke atas ini, data sekarang ini. Nah, data sekarang nanti diisinya oleh A0, yang mana A0 ini adalah data pencarian awal gitu. Titiknya adalah A0. Untuk N ini data yang akan kita cari. Nah, untuk new set ini data yang selanjutnya akan kita olah. Atau disinilah langkah-langkah pencariannya. Jadi kita langsung run saja. Nah, masukkan nilai yang dicari ke N, yang ini. Misalkan saya akan mencari 45, apakah ada? Nah, target ditemukan pada node A5. Kita lihat A5 ada di 45. Hanya saja, kenapa A5 tidak di bawah 4 atau susunannya tidak tersusun? Nah, jadi penjelasannya adalah seperti ini. Untuk DFS itu sistem pencariannya seperti ini. Kita tadi mencari angka 45. Nah, untuk angka 45 ini ada di mana? Angka 45 itu ada di sini, di A5. Nah, untuk pencariannya itu DFS itu melakukannya seperti ini. A0 ke A1, kalau nggak ada di A1 berarti ke A3. Nah, kalau nggak ada ke A3 berarti ke A6. Nah, nggak ada berarti dia balik ke A2, ke data yang terdekat. Nah, di A2 kita ke A3, A4, maaf, langsung ke A7, ke A7 nggak ada, langsung ke A9. Nah, di A9 nggak ada, berarti balik ke A1. Nah, di A1 itu udah nggak ada data baru lagi, berarti dia balik ke induk, ke A0. Nah, di A0 kita pergi ke A2, ada data 18, oh bukan, masih cari ke bawah lagi, A5. Nah, A5 ada data 45. Nah, data 45 itu adalah data terakhir yang kita dapatkan. Makanya di sini itu sesuai urutan ada di data di node kelima. Seperti itu. Nah, itu untuk cara kerjanya. Jadi, cara kerja si DFS ini, dia mencari data terdepan dan terdalam dulu. Nah, data terdepan itu A1. Nah, langsung masuk ke A3 yang paling depan. Langsung ke A6 yang paling depan, paling dalam lagi gitu. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk selanjutnya adalah di BFS graph. Nah, untuk BFS ini atau bisa disebut dengan breadth first search. Nah, untuk DFS tadi depth first search. Nah, breadth first search ini menulis graf berdasarkan level atau kedalaman yang sama terlebih dahulu. Nah, kita pergi dulu ke ininya dulu ya. Nah, seperti sebelumnya, kelasnya ada data, si variabelnya masih sama, untuk ini masih sama ya, seperti sebelumnya. Nah, untuk di sini, pencariannya itu hanya ada dua, saya menggunakannya. Yang pertama, data start, itu sama seperti sebelumnya, itu data awal untuk mencari, kayak gitu. Nah, ini intertarget itu sama untuk wadah untuk data yang akan kita cari, kayak gitu. Nah, ada yang baru nih, queue. Nah, untuk queue di sini itu berarti antrian data yang akan dicari. Nah, set data, visit, hash, bla 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 bla. Nah, misalkan A0, kita akan mencari data di A3. Nah, A3 itu menginduk ke A2. Nah, berarti kalau misalkan datanya dicari dari A0 dulu, berarti A0 itu harus mencari data ke A1 dan A2 dulu. Nah, misalkan di A1 dan A2 itu datanya nggak ada. Nah, berarti si antrian berikutnya adalah A1 dan 2. Nah, lalu dari si A1, karena data yang terbaru, kita mencari A1 itu misalkan di bawahnya ada A4 dan A5. Nah, di A4 dan 5 itu masih gak ada. Nah, berarti antrian berikutnya adalah A2, A4, dan A5. Nah, kita data terbaru dulu ke A2. Nah, di A2 ternyata ada A3. Nah, hasil yang kita mau adalah datanya di A3. Maka hasil yang tercepat adalah A0, A2, dan A3. Kayak gitu. Nah, untuk queue itu seperti itu. Nah, untuk set sendiri, itu mengatur antrian berikutnya. Seperti yang saya tadi jelaskan. Misalkan A1 sudah ditemukan, A1 sudah
tergali, maka berikutnya adalah A2 dan A3 dan A4 itu adalah data berikutnya. Nah, set ini adalah menentukan antrian berikutnya yang akan dicari. Nah, ini queue start dan visit at start itu untuk memulainya. Nah, will queue empty, data current, queue poll. Nah, ini untuk data awal yang akan dikunjungi, serta di sini adalah data penentu untuk data penentu untuk variabel yang akan dicari. Nah, di sini itu data-data yang sudah dibaca sebelumnya itu menjadi antrian. Di sini penghitungannya kayak gitu. Nah, ini pembentukan data-datanya untuk data 0, A0, new data. Nah, A0 diisi 10, A1 diisi 20. Nah, sampai berikutnya, nah untuk di sini saya agak lebih mudah aja. Jadi untuk datanya dari 10 hingga 100 begitu. Nah, untuk tetangganya pembacanya seperti ini. A0 memiliki tetangga A1 dan A2. Nah, A2 memiliki tetangga A6 dan A5. Nah, A5 memiliki tetangga A9. Nah, kembali A1 memiliki A3 dan A4 dan A0. Nah, lalu A4 memiliki A1 dan A8 kayak gitu. Nah, lalu misalkan kita run saja. Nah, misalkan saya akan mencari 70 bread. Nah, A1, A2, 3, 4, 5, A6. Nah, di sini ada 70 ditemukan di node 6. Pertanyaannya adalah, ini bisa tersusun bagaimana tahapannya? Nah, jadi seperti ini. A70 itu berada di data ini, A6. Nah, pencariannya adalah seperti ini. A0 itu dicari pertama, antrian selanjutnya adalah A2 dan A1. Nah, ketika di data di A0 gak ada, berarti antrian berikutnya adalah A1. Nah, A1 dan A2. Nah, data yang pertama akan dicari adalah dari ada A1. Nah, A1 antrian berikutnya adalah A3 dan A4. Nah, dari total antrian ada A3, A4, A2, dan A6. Dan A2, gak A6. Nah, berarti ada 3 antrian nih yang akan dicari. Nah, data yang terbaru yang akan dicari adalah A2. Nah, untuk A2 memiliki A6 dan A5. Nah, tadi pencariannya sampai A6 nih. Udah ditemukan. Ternyata si A6 tuh. Berarti hanya dengan cukup dengan hanya A0 ke A2 langsung A6. Nah, jadi untuk pencariannya itu hanya cukup, sebenarnya hanya 2 tahap, A0 ke A2 dan A6. Hanya saja, kenapa di sini ada sampai A5 dan A4? Dia melakukan pencarian itu dari data ke ini dulu, A1, langsung ke A2, nah langsung ke A3, A4, dan A5 dan A6 gitu. Jadi terurut. Meskipun nanti data yang dicari yang tercepat itu adalah dari A0 ke A2 langsung ke A6. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Untuk perbedaannya sendiri dari DFS atau sering disebut Depth First Search dan BFS atau Breadth First Search. Nah, perbedaannya sendiri cukup signifikan. Untuk DFS sendiri itu pencariannya menelusuri data dari awal hingga ke terdalam dulu. Jadi bukan paling atas dulu, tapi terdalam dulu istilahnya. Kalau ada A1 punya anak A6, jadi A6 dulu yang diperiksa gitu, dan seterusnya ke bawah. Nah, untuk BFS itu dicari berdasarkan level dulu. Misalkan level 1 dan level 2. Nah, level paling atas adalah level 1, yang dicari adalah anaknya dulu level 1. Nanti ada antrian anak level 1 dan antrian 2, dicari dulu A2, nah gitu. Berdasarkan level. Nah, lalu DFS itu umumnya menggunakan stack atau rekruksi, sedangkan BFS menggunakan queue atau antrian kayak tadi. Nah, lalu BFS lebih cocok untuk mencari solusi terdekat. Nah, sedangkan DFS itu bisa dibilang membutuhkan memori lebih sedikit daripada BFS, karena BFS tadi menggunakan queue yang membutuhkan memori gitu. Dari saya cukup sekian.
untuk tugas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.